2 ke neraka, 1 yang benar masuk surga. Maka hakim kita 3 juga, setiap cabang. Jadi kalau yang main 2 ke neraka, 1 yang masuk surga. Maksudnya apa? Kenapa 3? Supaya ada penyeimbang. Jadi kalau 2 itu yang main, 25, 29, ternyata ada 27. Ini yang 25 ini minal bukhola ini. Yang 29 tadi itu minal apa? Minal lain. Iya, jadi harus ada penengahnya, ya, penengahnya. Yang kedua, hakim itu memang punya integritas. Jadi hakim itu apa? Orang yang memberikan penilaian objektif, tidak miring sebelah, dia teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Itu hakim. Yang dalam buku pedoman itu kan begitu itu kan. Yang ketiga, kita dipilih menjadi dewan hakim itu bukan karena ada rekomendasi dari seseorang, tapi adalah kompetensi keilmuan kita. Jadi kita punya kompetensi keilmuan, dan dengan kompetensi itulah kita ditunjuk dan dipercaya. Maka ketika kita menjadi hakim, kita tidak lagi mewakili daerah tadi itu. Kita sudah mewakili masing-masing itu adalah untuk provinsi itu. Sudah tidak lagi si A itu dari situ. Saya lebihkan dikit lah. Ini tidak ada lagi. Yang tahu itu hanya kita. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kejujuran. Hakim yang tidak jujur, hakim yang kelihatan sampai di nasional. Kalau dia ada main, itu pasti sampai sama saya. Jadi kalau ada yang begitu itu, kita ucapkan ma'assalam. Dengan apa? Dengan segala apa istilahnya kalau bahasa kita apa? Segala kemudahan gitu. Kita ucapkan selamat jalan. Artinya apa? Sudah menjadi catatan si A itu tidak jujur. Kalau tidak jujur, ya sudahlah, cukup sekali saja cari yang lain saja. Itu menjadi integritas kita itu. Ya. Terus yang terakhir, kita ini menjadi hakim. Hakimnya untuk menilai penampilan seseorang tentang Al-Quran, bukan yang lainnya. Jadi Al-Quran yang sangat mulia itu, kalau kita berikan nilai nanti yang tampilnya sudah bagus, kita jatuhkan dia atau kita apakan, ya berarti kita menjadikan ya orang yang tadi dalam tanda petik orang yang dekat dengan Al-Quran. Dia sudah punya keinginan untuk mempelajari Al-Quran, sudah punya kemampuan. Terus karena kita jadi hakim, kita jatuhkan, berarti kita menjatuhkan Al-Quran itu. Jadi kejujuran lah. Maka dibuatlah buku pedoman. Pedoman itu setiap 2 tahun kita sempurnakan. Bahkan setiap tahun kita diskusikan. Dari dulu, ya, saya menjadi hakim ini dari tahun 88 sampai sekarang. Tidak pernah saya absen ikut MTQ, STQ. Dari buku paling kecil dulu masih ditulis. Karena buku ini kan baru setelah MTQ di Palembang. Dulu tilawah. Itu sebelumnya sampai di Surabaya tahun 74 itu baca Qurannya tidak ada aturan. Musabaqah itu haflah juga. Begitu Bismillahirrahmanirrahim sudah bisa haflah itu. Mulainya lagu apa, selesainya lagu apa, tidak ada urusan. Baru dibuatlah aturan sedikit-sedikit. Karena dulu hanya yang musabaqah kan hanya tilawah saja, dibuatlah aturan-aturan yang terkait dengan tilawah itu. Lagunya mulai ada lagu pembuka, ada lagu penutup. Lagu penutup harus sesuai dengan lagu pembuka. Lama itu berjalan. Akhirnya apa? Akhirnya untuk final boleh dia berubah seperti itu. Ya, jadi ini adalah apa? Pegangan kita untuk menjadikan nilai kita sesuai dengan yang diinginkan.
Jadi buku pedoman itu. Jadi kita harus miliki ya. Dikasih ya buku ini. Mudah-mudahan. Ya yang terakhir ya, sudah dicetak saya kira ya. Sudah ya? Oh itu yang lama. Yang lama. Yang terbaru belum Belum ya? Belum keluar ya. Sudah rapi sudah.